Ya, kemarin beberapa waktu yang lewat saya dapat pertanyaan, Mas Widi, saya ikuti tutorial-tutorial yang ada di YouTube untuk polinasi bunga vanili dan saya lakukan seperti apa yang diajarkan di YouTube. Namun setelah saya polinasi, tetap polinasinya gagal dan berkali-kali saya lakukan tetap gagal. Nah, mungkin seperti itu mungkin ya, kurang lebihnya pertanyaannya seperti itu. Nah, ini akan saya jelaskan kenapa polinasi itu bisa gagal ketika dilakukan sesuai dengan apa yang diajarkan. Bahkan bukan hanya untuk pemula, bahkan master pun yang sudah mahir dalam melakukan polinasi itu bisa juga melakukan kegagalan. Dan apa penyebabnya bisa seperti itu? Nah, salah satu penyebabnya akan saya jelaskan di video singkat kali ini ya. Nah, ini saya bawa bunga sebagai bahan percontohan kita. Nah, ini adalah tandan buah yang saya potong. Dan ini bunga-bunga yang ada ini bunga yang tidak saya polinasi dan akhirnya rontok. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kenapa ketika dilakukan polinasi sesuai dengan apa yang diajarkan tapi ternyata masih juga gagal dan berkali-kali gagal? Ini penyebabnya. Silakan diperhatikan baik-baik. Ini kita kupas saja dulu biar lebih jelas, lebih nampak. Nah, ini kebetulan bunganya sudah agak layu jadi enak untuk kita prakteknya, nggak mudah patah. Ini kalau misalkan bunganya masih seger dan bunga itu masih muda, belum mekar, ini biasanya ini mudah patah di bagian pucuknya ini, ujungnya ini ya. Ketika kita polinasi, kita angkat sedikit, biasanya sering terjadi patah. Nah, ini kenapa pertanyaan tadi, sering dilakukan polinasi sesuai apa yang diajarkan tetapi ternyata masih gagal. Ini dia penyebabnya. Nih, perhatikan di bagian pucuk, ini ya di ujung lidi yang saya pegang. Di bagian pucuk ini adalah serbuk yang berwarna kuning. Nah, ini serbuknya. Nah, ini kemudian kita angkat, serbuknya bisa jatuh dan itu bisa menyebabkan kegagalan. Nih ya, kalau kurang teliti serbuk ini jatuh, kita nggak tahu dan itu menyebabkan kegagalan polinasi. Yang kedua, ketika serbuk ini tidak jatuh, nah ini ketika kita polinasi kan kita selaput yang ada di bawah ini kita angkat. Ini perhatikan. Nah ya, selaput ini ada dua. Jadi ini yang kita angkat yang panjang dan yang tertinggal yang paling bawah ini adalah selaput yang pendek. Tuh, bisa diperhatikan kelihatan atau tidak? Ya, ada selaput panjang dan pendek. Jadi selaput yang menghalangi serbuk ini ada dua selaput. Nah, ketika kita angkat selaput yang panjang yang mirip bentuknya seperti lidah, nah itu dalamnya tuh, dalamnya di antara selaput yang pendek dan selaput ini kita buang aja dulu ya biar kelihatan. Yang pucuknya ini kita buang, anggaplah ini masih ada. Nah, ketika kita angkat selaput yang panjang, maka akan terlihat ada rongga di antara celah selaput yang panjang dan selaput yang pendek. Nah, disinilah di celah di antara selaput yang panjang dan pendek ini si serbuk ini kita tempatkan seperti ini. Nih ya. Nah, di sini di tengah-tengah. Ya, kelihatannya di tengah-tengah antara selaput yang panjang dan selaput yang pendek. Jadi ketika kita polinasi, kita angkat lalu kita tekan kembali,
Itu maksud dan tujuannya adalah memasukkan si serbuk ini ke dalam celah di antara selaput panjang dan selaput pendek. Nah, kenapa sudah dilakukan seperti apa yang diajarkan di tutorial-tutorial YouTube, bahkan dipraktekkan secara langsung masih tetap gagal? Kemungkinan yang terjadi kita tidak teliti dengan adanya serbuk yang jatuh. Itu satu. Yang kedua, ketika kita menekan, ya, kita angkatkan begini. Kita ambil lagi contohnya biar lebih jelas. Wah, ini udah terlalu layu, contohnya terlalu layu. Nggak bisa. Jadi begini, anggaplah ini yang bagian atas ini masih ada ya, yang pucuk tadi yang saya potong, yang saya buang tadi, yang ada serbuknya. Nah, ketika kita angkat seperti ini, nah si selaput yang panjang kan ketekan, dan kita ambil serbuknya atau pucuknya, kita ambil, kita tekuk ke bagian dalam seperti ini. Ketika kita memasukkan atau ketika kita menekuk si bagian pucuk ini dengan tujuan untuk memasukkan si serbuk pada tempatnya, ternyata serbuk ini menceng atau nyimpang ya. Serbuk ini nyimpang, bisa jadi di bagian bawah, bisa jadi di samping, bisa jadi juga ini masih menutup kembali selaput yang ini. Jadi serbuk itu tidak jatuh pada tempatnya. Itu yang menyebabkan kegagalan polinasi ketika dilakukan sudah seperti apa yang diajarkan. Jadi jelas ya, serbuk itu ada tempatnya di bagian celah antara selaput yang panjang dan selaput yang pendek, bukan di bawah selaput yang pendek, ataupun bukan di atas selaput yang panjang, ataupun bukan juga di samping kanan dan juga bukan di samping kiri. Harus tepat pada wadahnya. Jadi itu sedikit penjelasan dari saya. Silahkan dipraktekkan kembali yang kemarin masih gagal dan gagal terus.